Karena apa? Ini mandi adalah bagian daripada ibadah, makanya di situ ada niatnya. Kalau tanpa disertai niat, mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah, baca Qur'annya dosa terus. Inilah perlunya apa? Perlunya kita apa? Mempelajari ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah melimpahkan nikmat yang lain kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian ilmu fikih, yaitu dengan referensinya kitab Fathul Qorib. Kita lanjut bab hal-hal yang mewajibkan mandi, bagian yang ketiga. Ini pertemuan yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga untuk bab hal-hal yang mewajibkan kita harus mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salasatun tahtasu biya an-nisa'u wa hiya al-haidu. Kemarin hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6 itu dibagi 2. Yang 3 umum itu baik laki maupun perempuan mereka mengalami, dan yang ketiga tersebut sudah kita sampaikan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua.
Sekarang wasalasatun, tinggal yang 3 terakhir. Wasalasatun dan 3 tahtasu, khusus biya dengan salasa an-nisa'u, perempuan. Nah, yang 3 ini khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki masuk ini berarti apa? Tidak boleh, nggak ada. Wahya al-haidu, yaitu haid. Nah, ini haid. Ini hal-hal yang mewajibkan mandi adalah haid. Nah, ini kajian ini khusus untuk apa? Yang ketiga ini khusus untuk perempuan, ibu-ibu. Nah, tapi kita sebagai bapak-bapak, suami, wajib memberitahu, wajib mengedukasi kepada ibu-ibunya. Barangkali ibunya lupa, atau barangkali ibu-ibunya tidak memahami hal ini. Kita sebagai suami, sebagai bapak-bapak, wajib memberitahu, wajib membimbing, mengarahkan dan mengingatkan kepada istri apabila mereka lupa. Nah, haid ini adalah apa? Kalau bersih setelah haid, seorang wanita wajib mengerjakan mandi wajib mengerjakan mandi wajib. Apa itu haid? Ad-damu, darah, al-khariju, yang keluar, minimro'atin, dari seorang perempuan, balagot, yang sampai tis'a sinina, umur 9 tahun. Nah, ini batas minimal seorang perempuan yang mengeluarkan darah haid itu minimal sudah umur 9 tahun. Kalau ada anak cewek umur 5 tahun kok mengeluarkan darah dari kemaluannya, itu berarti bukan darah haid, darah penyakit, darah penyakit. Harus dicek di dokter. Apa dok, ini sakit? Kalau umpamanya umur 9 tahun belum haid, ya emang belum haid. Ada yang umur 15 tahun, 16 tahun nggak haid, ada. Bahkan ada seorang perempuan yang selamanya tidak pernah haid. Terus untuk mengetahui ciri-cirinya dia itu nggak haid, berarti dia hamil. Belum tentu. Siapa? Seorang wanita yang selamanya tidak pernah haid, yaitu diantaranya putri Nabi Siti Fatimah, itu selamanya tidak pernah haid, sehingga Siti Fatimah mendapatkan julukan apa Pak? Az-Zahra'il Batul. Itu julukan Siti Fatimah, putri Nabi satu-satunya. Az-Zahra ini ya termasuk kalimat pujian. Az-Zahra itu adalah apa? Ada yang mengatakan Zahra itu adalah bunga ya. Al-Batul dari kalau bahasa kitabnya itu orang yang terus mengerjakan ibadah kepada Allah. Jadi bahasa Jawanya itu wong kang jungkung oleh ibadah, itu Al-Batul. Kemudian dinamakan Al-Batul, mereka terus melaksanakan ibadah kepada Allah karena tidak pernah mengalami men. Itu adalah apa? Putri Nabi. Di antara wanita yang lain termasuk Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Itu adalah seorang wanita yang tidak pernah mengalami men. Karena apa? Men itu adalah apa? Darah kotor, bukan darah penyakit, tapi darah kotor. Ya, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ini dalam ayatnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid,
dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad anil mahid tentang haid, darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Itu darah haid itu apa? Kul, katakanlah, jawab, wa ada, yaitu darah kotor. Kalau kotor harus dibersihkan, bukan penyakit. Haid itu bukan penyakit, darah kotor yang keluar dari seorang rahim seorang wanita. Nah, itu kalau nggak keluar akan menjadi penyakit, justru akan menjadi penyakit. Soalnya yang dialami oleh ibu-ibu, kalau mereka mau mengalami itu pasti merasa sakit ketika keluar. Nah, itu adalah pelan-pelan rasa sakit itu yang dialami. Mungkin ada kalanya pinggang sakit, sakit, ini sakit, gak enak semua, badan gak enak semua, akan merentek. Dengan keluarnya darah itu pelan-pelan akan sembuh dari sakitnya. Katakan Muhammad, atau jawab Muhammad, ada, darah haid itu adalah darah kotor, dengan izin Allah keluar. Kalau tidak keluar akan menjadi penyakit. Fa'tazilun nisa, kalau fa'tazilun maka jauhi kalian semua an-nisa, terhadap seorang perempuan, fil mahidi, dalam kondisi haid. Ini buat suami istri, kalau istrinya lagi haid, fa'tazilu, jauhilah. Makanya maksudnya dijauhi gimana? Jangan sampai ada hubungan suami istri. Fa'tazilun nisa afil mahid, harus dijauhi. Kalau nggak dijauhi, walaupun istilahnya pengen sama sekali, itu harus ditahan. Nah, kemudian fala taqrabuhunna, sampai wala taqrabuhunna, jangan sekali-kali mendekatinya. Ini adalah larangan untuk kita semua, larangan Allah untuk kita semua terhadap seorang wanita, istri yang lagi yang lagi kondisi kotor, tidak boleh didekatin, nggak boleh ada hubungan suami istri, karena situ ada sesuatu yang kotor. Boleh, tapi hatta yatur, kalau mereka sudah kembali bersih, sudah kembali suci. Kalau sudah suci, wajib mereka mandi. Dan kita sebagai suaminya harus mengingatkan. Mungkin kita ingat pelajaran yang berkaitan dengan haid. Seorang wanita paling sedikit berapa hari, Pak? Kita harus tahu. Walaupun ini babnya seorang wanita, babnya ibu-ibu, kita sebagai suami harus tahu. Haid yang paling sedikit berapa hari, Pak? Yaumun walailatun, paling cepat sehari semalam. Ada nggak orang Tangerang Al-Bakwangi seorang wanita yang tidak pernah haid? Ada nggak kira-kira? Ada. Siapa itu? Mereka yang wajahnya perempuan tapi kelaminnya laki, alias alias bencong, khunsa. Mereka wajahnya perempuan cantik, ya, pakai rok, pakai make up, tapi kelaminnya laki-laki, ya selamanya tidak akan mengalami haid. Tidak mengalami haid. Ya, kembali lagi, itu tadi diantaranya seorang wanita yang tidak pernah adalah putri Nabi Siti Fatimah, Siti Maryam, termasuk ada yang mengatakan menurut ahli tafsir, semua putri Nabi itu tidak mengalami tidak mengalami haid.
bukan hanya putri Nabi Muhammad tapi putri-putri Nabi yang lain tidak mengalami. Itu bagian daripada keistimewaan yang diberikan Allah kepada putri Nabi. Kemudian haid yang paling sedikit tadi yaumun wa lailatun, sehari semalam berarti 24 jam. Maksudnya 24 jam ini darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan bukan hanya mengucur terus, tapi masih ada bekasnya, masih ada berkasnya, masih ada bercaknya, walaupun tidak mengalir tapi masih ada bercaknya, sisanya itu tidak hilang. 1 jam, 2 jam, ada yang 2 jam terus berhenti, putus, 2 jam putus, 3 jam putus, tapi bercaknya, bekasnya masih ada. Dilihat dari apa? Nah, ini untuk pembahasan ilmu fikih seperti ini harus detail. Walaupun ini berkaitan dengan hal-hal yang sepertinya kalau diomong itu nggak pas atau istilahnya jorok atau kurang tepat, tapi ini harusnya memang seperti itu. Caranya gimana? Ya harus dilihat. Kita ingatkan pada istri tabu, udah bersih belum? Coba lihat, pakai apa? Pakai kain putih atau pakai kapas, dilihat. Kalau memang itu masih merah, oh berarti masih haid. Kalau sudah masih kuning-kuning, masih coklat, masih. Kalau sudah putih bersih, itu baru bersih. Kalau sudah seperti itu harus segera mengerjakan mandi supaya nanti bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat, kemudian puasa, baca Quran. Karena orang kalau lagi haid tidak diperbolehkan ibadah yang wajib yang berkaitan dengan syarat rukunnya harus suci dari hadas. Paling sedikit kemudian umumnya 1 minggu, 5, 6 sampai 7 hari. Hal ini berdasarkan berdasarkan dalil istiqra'nya Imam Syafi'i, penelitiannya Imam Syafi'i secara langsung. Imam Syafi'i memberikan keterangan tersebut, itu setiap hari bertanya kepada seorang wanita, Bu, kalau men berapa hari? Ternyata jadi ibaratnya kalau sekarang itu menurut survei gitu ya, setelah disurvei yang paling sedikit, ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 15 hari. Ternyata yang paling banyak dialami seorang wanita ketika mereka men kok 1 minggu. Makanya dibikin ketetapan, dibikin kaidah wa ghalibu situn wasabun wasitun au sab'u ayamin, 6 atau 7 hari. Pokoknya gimana 1 minggu. Oh, ada yang menjawab sedikit, yaumun walailatun. Jadi diambil kesimpulan yang paling sedikit sehari semalam, yang umumnya 6 hari atau 1 minggu, paling banyak 15 hari. Kok lebih dari itu berarti yang keluar bukan darah haid. Ini kita sebagai seorang suami bapak harus sering mengingatkan kepada istri, Bu. Nah, ini kapan mulai harus diingat, harus dicatat, harus diingat, minimal diingat.
mulai mereka mengeluarkan darah haid tanggal berapa, nanti bulan berikutnya juga seperti itu. Nah, kemudian ada yang mengatakan tadi kan umumnya 1 minggu, 6 atau 7 hari. Gimana kalau umpamanya orang lagi mengalami men 2 hari 3 hari putus bersih. Kalau sudah bersih, dilihat sudah bersih, ia harus segera mandi, tidak harus nunggu sampai 6 hari atau 7 hari atau 1 minggu. Kalau 3 hari sudah bersih, harus segera mandi. Begitu juga yang patokannya paling banyak 15 hari, 10 hari sudah tuntas, sudah putus, sudah bersih, ya harus segera mandi. Jangan ditunggu sampai 15 hari. Soalnya apa? Kalau sudah bersih segera mandi, wajib, supaya bisa mengerjakan sholat puasa. Karena ini bagian daripada kemurahan Allah yang diberikan kepada kaum wanita ketika mereka haid, tidak boleh mengerjakan sholat dan tidak perlu diqadha. Tapi kalau puasa wajib diqadha, tidak boleh puasa, tapi nanti setelah selesai sucinya, setelah bulan Ramadan harus diqadha, harus dibayar. Jadi kembali lagi, tidak harus menunggu sampai 1 minggu atau 15 hari. Kalau mereka sudah bersih, kita mengingatkan harus segera mandi. Niatnya mandi mungkin kita sudah tahu semua Pak ya. Yang kemarin yang pertama mandi jinabat. Yang kewajiban, hal yang wajib mandi yang pertama kan iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat kelamin laki dan perempuan. Kalau sudah bertemu, baik itu mengeluarkan air sperma maupun tidak, harus wajib mandi. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, tergantung ini hadasnya karena apa. Kalau jinabat, kalau apa junub, ya minal janabati fardhol lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati. Kalau haid minal haidi, kalau nifas minal nifasi, kalau wilada minal wiladati fardhol lillahi ta'ala. Ada pertanyaan Pak untuk masalah haid ini? Bapak mau nanya, malu berkaitan dengan haid ya? Ya. Iya, ya. Ya, kalau keluarnya darah itu sudah melewati waktu, ya melewati waktu, umpamanya zuhur jam 12, nah, zuhur jam 12, dia keluar darahnya jam 1, berarti dia punya hutang, punya hutang. Kecuali kalau keluarnya itu bareng jam 12, oh berarti dia bebas dari apa? Dari utang sholatnya itu. Tapi kalau umpamanya lain, kalau kematian Pak ya, lain kalau mati kemarin, umpamanya sudah masuk zuhur, ya sudah masuk zuhur, pas masuk waktu zuhur dia apa? Umpamanya terus mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, baru Allahu Akbar, dia meninggal. Berarti keterangan kemarin
an-nusuku la yabtulu bil mauti, ibadah itu tidak bisa dibatalkan karena kematian. Berarti orang itu nggak punya tanggungan atau nggak punya utang sholat zuhur karena dia sudah mengerjakan tapi seketika itu dia mati. Nah, begitu juga yang berkaitan dengan ayat itu tadi. Gimana kalau umpamanya, saya ulangi lagi, zuhur jam 12, kemudian datang waktu jam 1. Nah, karena biasanya ibu-ibu sholatnya ntar-ntar, nggak seperti bapak dengar adzan langsung datang ke masjid. Ibu-ibu sholatnya ntar. Berarti kalau dia tahu zuhur tadi belum keluar darah haidnya, tiba-tiba mau sholat pipis keluar darah, berarti ketahuannya jam 1. Kalau seperti itu dia tetap punya hutang karena tadi sudah masuk zuhur, tidak mengerjakan sholat, keburu datangnya darah haid. Itu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke berikutnya? Sekali lagi bahwa putri Nabi yang dijuluki mendapatkan gelar Az-Zahra il-Batul, Siti Fatimah al-Batul, artinya ada yang mengatakan seorang wanita yang tidak pernah melihat darah haidnya sehingga terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara Siti Fatimah dan Siti Maryam. Bahkan kita ambil ayat dari wa in qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. In qalatil malaikatu, ketika malaikat bertanya, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih engkau, wa tahharaki, dan mensucikan engkau. Yang dimaksud suci ini adalah apa? Bahwa Siti Maryam adalah seorang wanita yang suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat yang dilarang oleh Allah. Kemudian waktu harokin sini Allah bersihkan terus, tidak pernah mengalami haid. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah memilih engkau, memuliakan engkau di antara wanita-wanita yang lain di dunia ini semasamu. Ini menggambarkan bahwa Siti Maryam adalah apa? Seorang wanita yang dimuliakan Allah, karena di rahimnya terdapat calon seorang nabi dan rasul Nabi Isa. Begitu juga Siti Fatimah putri Nabi. Jadi seorang wanita kapan mengeluarkan darah? Tadi minimal sudah usia tis'asinina 9 tahun. Kalau belum umur 9 tahun kok dia keluar darah dari kemaluannya, itu berarti bukan darah haid. 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Kalau umur 10 tahun kok belum Nah, kemudian keluarnya darah haid ini bagian daripada apa? Tanda bahwa anak itu sudah baligh, sudah wajib mengerjakan perintah Allah, sudah wajib mengerjakan sholat, apalagi puasa. Kalau sudah apa? Mengeluarkan darah haid, itu bagian daripada apa? Awalnya seorang perempuan mereka mengalami masa baligh. Wan nifasud, yang berikutnya
hal-hal yang mewajibkan mandi khusus perempuan an-nifasu nifas. Wa nifas itu ad-damu al-khariju, darah yang keluar akibal wiladati, yang mengiringi kelahiran. Fa innahu, maka sesungguhnya nifas mujibun, mewajibkan lil ghusli, untuk mandi qot'an, pasti wajib. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah persalinan, setelah orang beranak bersalin, kemudian darah itu keluar. Setelah keluar berhenti, putus total, enggak keluar sama sekali, dinyatakan bersih, dia wajib mandi. Nawatul ghusla li rafil hadasil akbari minan nifasi fardhol lillahi ta'ala, itu niatnya. Nah, karena apa? Ini mandi adalah bagian daripada ibadah, makanya di situ ada niatnya. Kalau tanpa disertai niat, mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah, baca Qur'annya dosa terus. Inilah perlunya apa? Perlunya kita apa? Mempelajari ilmu agama. Kapan untuk aturannya nifas? Untuk aturannya nifas paling sedikit apa? Paling sedikit di situ lakhdotan. Lakhdotan itu apa? Hanya keluar sedikit. Minimal setelah kelahiran, melahirkan, kemudian darah itu keluar dari apa, kemaluannya, tapi keluarnya sedikit. Di situ kalimatnya wa qaliluhu lahdotun, sedikit. Kembali situ apa bahasanya lahdotun itu sak kecerotan gitu. Ya, habis itu berhenti lagi, udah nggak keluar lagi. Kalau sudah seperti itu dinyatakan bersih, harus segera mandi. Wa ghalibu arba'una yauman, 40 hari. Nah, makanya dia biasanya kalau kita ngeliat ibu-ibu bersalin, oh sudah 40 hari selapan, sudah bersih, selamatan syukuran. Umumnya wa ghalibu, umumnya 40 hari. Wa aksaru situna yauman, 60 hari, 2 bulan. Hal ini juga apa? Untuk nifas juga dialami oleh putri-putri Nabi. Putri-putri Nabi setelah nifas tidak mengeluarkan darah sama sekali. Nah, ini dari hadisnya Nabi. Haramallahu azza wa jalla ala Ali. Haramallahu, Allah mengharamkan, azza wa jalla ala Ali. Haramallahu azza wa jalla an-nisaa ala Ali. Allah mengharamkan seorang perempuan kepada Ali untuk dinikahi. Madamat Fatimatu hayatan, selama Fatimah masih hidup. Ini itu masuk apa? Keistimewaan. Jadi Ali dilarang. Nah, semua wanita haram dinikahi Ali putri Nabi selama Siti Fatimah masih hidup. Kenapa bisa begitu? Fakaifa qala li'annaha tahiratun la tahidu, karena Siti Fatimah itu tahiratun, tidak pernah
tidak pernah tahiratun suci, wala latah itu wala nifasa, dan tidak pernah nifas. Ini bagian daripada apa? Khusus kalimat ini khusus bahwa seorang perempuan manapun tidak boleh dinikahi Ali, Sayyidina Ali, selama putri Nabi tersebut masih hidup. Ini khusus untuk Sayyidina Ali. Tahiratun bersih, dimaksud bersih ini tidak nifas, latah itu, dan tidak haid. Jadi wan nifasu huwa ad-damul khariju akibal wilada, yaitu darah yang keluar setelah persalinan. Untuk batasnya wa qaliluhu lahdhatun, paling sedikit yaitu hanya beberapa keluar, beberapa menit selesai, itu tuntas bersih. Wa ghalibuhu arba'una yauman, paling banyak umumnya adalah 40 hari, yang paling banyak 60 hari. Begitu juga kondisinya disesuaikan seperti ketika haid tadi. Kalau memang sebelum 40 hari kok sudah bersih, harus segera mandi. Setelah mandi tujuannya apa? Bersih, mandi supaya bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Karena orang yang nifas, haid, itu dilarang ibadah seperti itu, terutama baca Quran. Gimana kalau baca bismillah? Bismillah kan termasuk ayatun min ayatil Fatihah. Boleh nggak orang lagi haid baca bismillah? Tapi boleh, tapi dengan catatan dia tidak membaca Al-Quran. Dia baca bismillah dengan tujuan berdoa, boleh. Kalau niatnya baca Quran, dia dosa. Tapi kalau dia baca bismillah lantaran tujuannya berdoa, tidak jadi masalah. Baca Quran boleh tapi dibatin itu Pak ya. Lihat Quran itu, tapi dibatin, jangan dibaca, dilihatin aja. Nah, dilihatin aja. Kalau dibaca nanti kena hukum haram, karena termasuk larangan orang yang haid nifas tidak boleh membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tawaf, dan larangan yang lain. Fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Nah, kembali lagi bahwa nifas itu termasuk hal-hal yang mewajibkan orang tersebut harus mandi. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minan nifasi fardhol lillahi ta'ala. Kembali lagi bahwa mandi nifas, mandi haid ini bagian daripada ibadah. Kalau ibadah berarti insya Allah dia akan dicatat sebagai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Wal wiladatu, dan wilada, melahirkan. Setelah melahirkan ini orang tersebut wajib mandi. Almas hobatu, yang dibarengi bil balali dengan basa-basa, mujibatun, itu mewajibkan lil ghusli, untuk mandi qat'an, dengan pasti. Jadi setelah melahirkan, walaupun lagi ya, wal mujarradu, yang sepi, yang tidak ada anil balali, mujibatun lil ghusli fil asok. Nah, walaupun setelah ketika melahirkan itu tidak dibarengi dengan dengan keluarnya darah. Biasanya kan orang lahiran itu ya ada yang keluar ketuban, darah, yang lain. Tapi ada seorang perempuan begitu melahirkan itu dia bersih, nggak keluar darah sama
sama sekali. Biarpun seperti itu tetap wajib mandi. Lah kapan mandinya? Setelah wiladah itu. Bagaimana prakteknya kalau umpamanya orang lahirannya di rumah sakit? Kalau lahirannya di rumah sakit kemudian lahirannya sesar, berarti karena itu dengan kondisi darurat, kita sebagai suaminya, bapak-bapak harus mengingatkan, ayo bu mandi. Mandinya dengan gimana? Tayamum, karena itu gantinya mandi. Kalau kita tidak mengingatkan, ibunya nggak ngerti, bapaknya nggak mengingatkan, kena hukum dosa semua. Jadi kebanyakan habis lahiran tidak diberartikan untuk mandi wiladah. Ini kebanyakan, padahal itu wajib. Bagaimana caranya? Disiasati dengan apa? Tayamum. Habis lahiran masih pakai infus, masih pakai apa? Walaupun itu alat kemaluannya masih banyak mengeluarkan kencing, darah dan lain sebagainya, kotor, walaupun seperti itu ya. Enggak, ketika wiladah setelah melahirkan itu sini kan wal wiladah, melahirkan, setelah melahirkan kemudian kalau umpamanya lahirannya normal itu setelah proses persalinan normal ya, tunggu kondisinya sehat, tunggu kondisinya istilahnya pulih dari staminanya. Nah itu langsung wajib mandi. Kalau tidak bisa mandi yaitu disiasati dengan tayamum. Tidak harus nunggu entar 3 hari, 4 hari, 7 hari, tidak. Seketika itu harus mengerjakan mandi. Ada pertanyaan lagi Pak untuk nifas dan wiladah ya? Maksudnya gimana? Ditanyakan apa? Oh berarti tidur tadi Pak Budi. Ya, kalau umpamanya orang persalinan sesar gitu ya, sesar kan lahirnya di rumah sakit tidak bisa normal, itu kita sebagai suaminya mengingatkan, ayo bu mandi nggak bisa karena kondisinya di rumah sakit, harus dengan tayamum. Nah sebelum kita akhiri, faslun wa faraidul ghusli wallahu alam bisawab. Sebelum kita tutup, kita minta bantuan bacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari hamba Allah sebesar 5 juta rupiah untuk pembangunan masjid, dan pahalanya disampaikan kepada Sukirah binti Mat Yusman, Dul Salam bin Reza Munadi. Semoga almarhumah hamba Allah senantiasa diberikan maghfirah oleh Allah dan mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah, dan hamba Allah tersebut semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran.
Masjid Al-Ikhlas telah mendapatkan infak dari hamba Allah sebesar 2 juta rupiah dan pahalanya disampaikan kepada almarhumah. Yang pertama Haji Muhammad Yunus bin Syarif, Haji Titin Sumarni binti Haji Niman, Suprapto Hadi bin Sugian Patmo Sumarto, Tri Zuliati binti Kimar. Semoga almarhumah senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah, dan hamba Allah semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Masjid Al-Ikhlas telah mendapatkan infak dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah dan mendapatkan semen 10 sak dari Ibu Fauziah, dan pahalanya diaturkan untuk orang tua Ali Umar dan almarhumah Ibu Zunaina. Semoga almarhumah hamba Allah tersebut diberikan maghfirah oleh Allah dan mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah, dan hamba Allah yang menginfakkan 500.000 rupiah dan semen 10 sak semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya kita sampaikan kepada para jamaah yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah. Semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi Fatihah yang terakhir khusus untuk ibu mertua saya yang kemarin dipanggil Allah. Semoga mendapatkan husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah, anzil alaihir rahmah wal maghfirah wal ni'matat ta'imata fi qabriyah ila yaumil qiyamah, khususon Ibu Maryam binti Mbah Said. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli ibadah wa ahli taqwa wa ahli quran wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.